Pemerintah pusat melarang mudik dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Mudik lokal alias mudik aglomerasi juga dilarang. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyebut, pelarangan bertujuan untuk memaksimalkan upaya pencegahan terjadinya penyebaran virus akibat pergerakan masyarakat. Bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten kota aglomerasi, dengan urgensi mencegah dengan maksimal interaksi fisik sebagai cara transmisi virus dari satu orang ke orang lain. Setelah ada larangan mudik ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilahkan warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang bekerja di Jakarta untuk mengurus surat tugas di perusahaan masing-masing. Sementara surat izin keluar masuk (SIKM) untuk kepentingan keluarga harus diurus di kelurahan. Untuk yang terkait dengan kegiatan kerja, diaturnya di tempat mereka bekerja. Kelurahan memfasilitasi mereka yang membutuhkan keluar masuk Jakarta karena alasan kesehatan, kebutuhan keluarga. Meski sudah ada larangan, masih banyak warga yang menggunakan berbagai cara untuk bisa mudik. Sebuah video yang viral di medsos menunjukkan jebolnya posko penyekatan pemudik di jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Namun, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Doviri menyebut petugas di lapangan bukan membiarkan pemudik motor lolos, namun sebagai upaya mengurai kepadatan di satu titik. Bukan karena jebol ya, kita menggunakan CB. Karena penyekatan itu kan tidak hanya dilakukan di satu titik. Ya. Kalau kepadatan di titik tertentu terlalu besar, otomatis kita lepas. Tapi titik lain penyekatan itu dilakukan. Ya. Kan setiap antar wilayah kota dengan kabupaten juga penyekatan itu kan ada. Jadi itu hanya cara bertindak kita saja. Ya. Penggelapan ada pasalnya, Pak. Bukan saya, bentar, kamu jangan terlalu ngember, tenang. Jangan lari, jangan dulu nih. Iya, betul. Kalau masalah undang-undang sudah dipotong. Sementara itu, seorang sopir travel gelap mengamuk pada petugas di titik penyekatan gerbang tol Cikampek, Purwakarta. Polisi memberhentikan travel gelap itu karena terbukti membawa penumpang yang hendak mudik. Sopir tak terima kendaraannya diputar balik. Gelap tadi itu mengangkut penumpang yang mau ke arah Jawa. Jadi mereka sudah memungut anggaran dengan sekian. Semua tidak dilengkapi dengan antigennya, masing-masing tidak punya. Di Semarang, Jawa Tengah, polisi menahan satu travel gelap yang membawa 6 penumpang tujuan Jepara. Untuk mengelabui petugas, para penumpang sebelumnya di-drop di salah satu rumah makan dan kemudian diangkut menggunakan mobil yang berbeda dengan sistem estafet. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini sedang mengantisipasi potensi lonjakan kerumunan orang lewat kegiatan mudik lokal ke sejumlah wilayah aglomerasi sekitar ibu kota seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Bagaimana koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah daerah penyangga ibu kota? Apakah pengetatan mudik lokal di kawasan Jabodetabek punya dampak yang signifikan menekan angka penularan COVID-19 musim mudik Lebaran tahun ini? Kami akan bahas bersama, nanti bergabung Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Riza sesaat lagi akan bergabung, tapi yang sudah bergabung saat ini Pak Agus selamat malam. Menurut Anda, ini kalau Anda sebagai warga DKI, tapi tentu punya kerabat, keluarga, atau siapapun lah yang berada di wilayah Bodetabek, dengan adanya larangan mudik lokal, terutama yang di wilayah aglomerasi, menurut Anda ini masuk akalkah, efektifkah, bisa dipahami oleh warga kah? Soal efektif atau tidak itu nomor 2. Yang pertama tadinya kan tidak dilarang, lalu berubah dalam sesaat. Itu sangat membingungkan. Kebijakan yang berubah pada saat sudah diberlakukan itu pada saat yang kurang tepat juga akan membingungkan. Nah sekarang begini, kalau itu dilarang, sementara orang kan bekerja di area aglomerasi. Bagaimana dia kalau bekerja kecuali tempat kerjanya itu diliburkan. Kalau tidak, siapa yang akan menggantikan uang yang dipotong atau bahkan dipecat? Itu kan juga persoalan. Dari awal saya katakan, kalau mau melarang aglomerasi seperti ini, atau angkutan-angkutan, tutup tempat kerjanya.
Kalau tidak tutup kan orang harus masuk kerja, terutama yang jaga toko, kemudian pusat-pusat retail itu kan harus masuk. Kalau tidak kan dia bisa dipecat. Itu dipikirkan atau tidak gitu. Menurut Anda dengan adanya syarat surat keterangan kerja dari pemberi kerja itu tidak cukup? Gini, pengalaman saya pada hari Senin di lapangan, itu kalau Senin tanggal 6 di lapangan, itu sulit sekali karena suratnya kan tidak seragam. Nah sekarang bisakah itu surat, katanya kan bisa di online, tapi lebih sering juga berbeda-beda. Karena jika bentuknya berbeda, tulisannya berbeda, itu menyulitkan petugas di lapangan dan akan bisa bikin kemacetan. Nah sekarang SIKM itu, pengalaman saya meminta SIKM tahun lalu itu sulit, selalu ditolak. Akhirnya saya minta tolong orang Pemprov, saya bilang ini bagaimana? Baru bisa gitu. Nah hal semacam ini saya belum coba yang sekarang. Apakah sama dengan kesulitannya sehingga orang sulit untuk merupakan SIKM itu? Saya mau mengucapkan selamat malam kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam Pak Riza. Terima kasih sudah bergabung. Tadi sudah ada sedikit kritik dan masukan dari Pak Agus Pambagio yang ingin saya tanyakan. Jadi mudik lokal di wilayah Jabodetabek ini sudah pasti dilarang? Awalnya diperkenankan se-Jabodetabek, arti Jakarta ke Bogor, ke Tangerang, Depok masih dimungkinkan. Tapi sejak tanggal 7 kemarin, konferensi pers dari Satgas Pusat, Prof. Wiku, menyampaikan tidak diperkenankan. Jadi untuk itu kami mohon pengertian, pemahaman dari masyarakat. Semua kebijakan yang diambil oleh Satgas Pusat semata-mata untuk memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh warga. Tidak hanya warga Jakarta dan sekitar, tapi seluruh warga Indonesia. Tentu kita berharap karena memang situasinya berbeda sekali seperti tahun sebelumnya. Di satu sisi memang kita bersyukur upaya kita melakukan program vaksinasi nasional semakin baik, semakin meningkat, setiap hari bertambah jumlahnya. Namun di sisi lain kita lihat beberapa negara terjadi tsunami COVID yang luar biasa, terjadi ancaman, apalagi masuknya varian baru dari Inggris, dari Afrika Selatan dan India, tentu kita harus berhati-hati sehingga pemerintah terpaksa mengambil kebijakan yang tidak populer untuk kepentingan kita semua. Kalau alasannya kita semua bisa paham, tapi begini, mekanisme penyekatan dan pengawasannya akan seperti apa, Pak Wagub? Ya tentu tidak mudah ya bagi kami melakukan upaya penyekatan antara se-Jabodetabek dan di luar Jabodetabek. Semula penyekatan yang kami lakukan bersama jajaran Kapolda dan Kodam dan semua institusi terkait, itu penyekatan dilakukan di 31 titik se-Jabodetabek ya. Nah, tapi karena ada kebijakan baru, tentu kami harus segera mengambil langkah-langkah yang cepat untuk mengantisipasi dan mengurangi penyebaran. Jadi penyekapannya ada tetap jalan, sekarang memang diupayakan, ada pembatasan. Tentu yang lebih penting bukan sekedar penyekatan atau hadirnya aparat yang banyak di perbatasan-perbatasan, tapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat sendiri. Jadi kami, Pemprov DKI Jakarta, meminta semuanya berpulang kepada kita semua, warga Jakarta khususnya di DKI Jakarta, yang menjadikan protokol kesehatan dan berbagai kebijakan terkait COVID sebagai sebuah kebutuhan kita bersama. Pak Riza? Ini kebutuhan sehari-hari kita. Pak Riza, tadi yang ditanyakan oleh Pak Agus Pambagio adalah, katakan SIKM seragam, sama, karena dikeluarkan oleh perangkat kelurahan misalnya. Tapi kalau surat tugas seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, bisa jadi bentuknya berbeda-beda. Petugas pasti akan harus membaca terlebih dahulu, bukan tidak mungkin ini jadi kemacetan panjang, lalu jangan-jangan nanti di tengah jalan petugas menyerah, lolos saja seperti yang terjadi dengan penyekatan mudik. Apakah ini sudah dipertimbangkan? Ya tentu itu betul ya, tidak mudah, surat tugas banyak variasinya, banyak menimbulkan pendapat satu sama lain yang mungkin berbeda. Jadi sekali lagi ini semua kembali kepada kita semua, tentu aparat juga memang diberi pemahaman dan pengertian tentang persepsi, pendapat dan keputusan yang diambil di jalan yang tidak mudah antara membolehkan dan tidak membolehkan orang lewat. Begitu juga kepada warga juga harus memastikan bahwa surat tugasnya harus sangat clear, jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan perdebatan di lapangan. Jadi masing-masing antara kedua pihak
masing-masing harus memberikan satu pemahaman pengertian satu sama lain. Memang ini tidak mudah, kami sangat memahami, tidak mudah memang memenuhi SIKM, syarat-syarat yang dipenuhi bagi yang meninggal, harus ada surat kematian, bagi yang sakit harus ada keterangan dari kesehatan dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak mudah kami pahami, tapi semua dalam rangka untuk memastikan bahwa kita tidak tertular COVID-19. Pak Agus, apakah Anda sudah teryakinkan dengan pernyataan Pak Ahmad Riza Patria? Bukan teryakinkan sih, memang dari dulu saya sudah sampaikan gitu ya di beberapa media. Kan ini sekarang tujuannya memang adalah melarang mudik, apapun dia aglomerasi atau tidak. Jadi ya kalau itu jangan diperlancar, misalnya nanti Korlantas membuka dengan counterflow dan sebagainya, jangan, ya sudah macet, karena memang tidak boleh. Nah yang menjadi persoalan adalah tadinya itu boleh aglomerasi, sekarang tidak, sehingga orang bingung. Ya sekarang hari per hari ini kan sudah naik kembali tuh 6.000 sekian yang terinfeksi. Itu sudah tanda-tanda ini dampak liburannya sudah mulai tampak. Nah untuk itu memang apapun kita ujung-ujungnya tidak boleh bergerak kemana-mana karena ini pandeminya belum selesai dan cenderung naik. Nah masalahnya tadi putusannya tidak konsisten, itu saja yang membingungkan. Alasan dari Pak Wagub sih oke saja, memang sulit. Itu nanti ada jeda pergantian aflusan petugas, itu jeda. Kemarin di Cibitung itu jedanya 4 jam. Itu bisa lolos ribuan mobil. Ya, Pak Ariza, sejauh mana sih saat ini koordinasi antara DKI Jakarta dengan wilayah penyangga lain untuk aturan larangan mudik aglomerasi ini? Ya, kita tentu terus melakukan koordinasi, rapat-rapat hari-hari menjadi bagian dari kesibukan kami, pimpinan, gubernur, wakil gubernur, dan seluruh jajaran pemerintah Forkopimda dan juga kepala daerah di Bupati, Wali Kota dan semua jajaran termasuk dengan para Menko, para Menteri dan Satgas Pusat. Itu menjadi hari-hari kami untuk terus berkoordinasi rapat ya. Bahkan berjam-jam kita membahas, semua diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum diambil sebuah keputusan. Jadi koordinasi terus kami lakukan. Memang semua ini tidak mudah karena dinamika dan percepatan yang ada di belahan dunia sana mengakibatkan kita juga harus cepat mengambil langkah-langkah dan kebijakan, dan semua tentu kebijakan diambil tidak semua memuaskan seluruh warga, apalagi di tengah bulan Ramadan, terlebih ini pada mau mudik, apalagi tahun lalu tidak mudik. Tentu ini kebijakan yang sangat tidak populer, tapi inilah kebijakan yang harus kita ambil bersama untuk kebaikan bersama. Pak Ahmad Riza Patria, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Agus Pambagio, jangan kemana-mana, sesaat lagi soal teknis penyekatan, pengawasan, kita tanyakan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Jadi Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.